pagi Saklar. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki Saklar kita di hari yang ke-60. Dan di hari yang ke-60 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ulangan, pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-27. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan, pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-27. Pada kitab Ulangan pasal 25 dengan judul perikop menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Jadi di sini Musa mengatakan kepada orang Israel, apabila terjadi perselisihan antara dua orang dan setelah dibawa ke pengadilan dan diselidiki, salah satunya ternyata bersalah, maka yang bersalah ini harus dihukum dengan cara didera sebanyak 40 kali. Dan tidak boleh lebih dari 40 kali, agar jangan sampai orang yang dihukum atau yang didera ini dipandang rendah oleh orang sebangsanya. Kemudian masih di pasal 25 dengan judul perikop tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Jadi apabila di antara orang Israel mereka mempunyai saudara laki-laki yang kemudian mati, tapi waktu mati ini belum memiliki seorang anak laki-laki, maka saudara laki-laki yang lain harus mengambil istri saudaranya ini untuk menjadi istri. Dan dari istrinya ini nanti akan dibangkitkan keturunan untuk melanjutkan nama saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Tetapi apabila ipar atau saudaranya ini tidak mau menikahi saudara istrinya yang sudah meninggal ini untuk melanjutkan keturunannya, sang istri ini akan berbicara kepada tua-tua kota dan mengadukan perihal ini. Dan tua-tua kota harus memanggil orang Israel yang tidak mau menikahi istri saudaranya ini, kemudian melepaskan satu buah kasutnya dan meludahinya. Dan dianggap orang yang tidak mau melanjutkan garis keturunan saudaranya ini disebut sebagai kaum yang kasutnya ditanggalkan. Kemudian masih di pasal 25 dengan judul perikop larangan berbuat biadab. Jadi di sini diceritakan oleh Musa, apabila di antara orang Israel ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, dan salah satu daripada istri laki-laki ini membantu suaminya dengan memegang kelamin daripada musuhnya, maka hal ini dianggap perbuatan keji dan tangan si wanita tersebut harus dipotong. Kemudian dilanjutkan dengan judul perikop sukatan dan timbangan yang benar. Pada perikop ini Musa menekankan tidak boleh ada dua timbangan pada pundi-pundi orang Israel. Hal ini ditekankan supaya orang Israel dalam hal timbang menimbang harus jujur, karena orang yang tidak jujur dalam timbangan atau orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan Amalek harus dihapuskan. Kembali Musa menekankan supaya ketika nanti orang Israel sudah berada di tanah perjanjian dan keadaan mereka sudah cukup kuat, maka orang Israel harus menghapuskan orang Amalek. Disebabkan dahulu sewaktu mereka menyeberang ingin ke tanah Kanaan, orang Amalek ini datang dan memerangi orang Israel. Amalek ini mengganggu orang Israel dengan cara memerangi orang-orang yang berada di garis belakang dan memerangi orang-orang yang lemah dari antara orang Israel. Oleh karena itu Musa memerintahkan apabila nanti Israel sudah cukup kuat, maka orang Israel harus menghapuskan orang Amalek dari muka bumi. Kemudian kita lanjutkan pada pasal 26 dengan judul perikop mempersembahkan hasil pertama. Jadi Musa mengatakan apabila nanti orang Israel sudah berada di tanah Kanaan, mendiami tanah perjanjian, maka orang Israel harus mengumpulkan semua hasil bumi mereka yang pertama dan membawanya kepada imam dan mempersembahkannya kepada imam dan bersuka cita dengan orang-orang Lewi, orang-orang asing, anak yatim dan para janda di sana. Dan hal ini sebagai pengingat buat orang Israel bahwa orang Israel bersyukur berkebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dulu orang Israel datang ke Mesir dengan jumlah sedikit tetapi pulang dengan jumlah bangsa yang besar dan diberkati Tuhan dengan tanah perjanjian. Kemudian masih di pasal 26 dengan judul persembahan persepuluhan. Di sini ada persepuluhan khusus yang diberikan pada tahun ketiga. Persembahan yang tahun ketiga atau persembahan persepuluhan yang tahun ketiga ini harus dibawa orang Israel ke sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Di sana orang Israel harus mempersembahkan persepuluhan ini dan memberinya kepada orang Lewi. Di tempat yang sudah Tuhan tetapkan ini, orang-orang Israel harus menikmati persembahan persepuluhan mereka bersama dengan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan para janda, supaya semua orang berkecukupan di sana. Kemudian masih di pasal 26 dengan judul perikop
kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada perikop ini, Musa kembali memperingatkan orang Israel supaya mereka berlaku setia terhadap segala perintah dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada orang Israel. Karena semua ketetapan-ketetapan dan perintah itu adalah bagian perjanjian antara Allah dengan Israel, di mana Israel harus berlaku setia kepada Tuhan karena mereka telah diangkat menjadi anak oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati orang Israel sehingga Israel menjadi bangsa yang ternama, besar, dan kudus bagi Tuhan. Kemudian kita lanjutkan pada kitab Ulangan pasal 27 dengan judul perikop batu peringatan dan mesbah di Gunung Ebal. Jadi di sini Musa memerintahkan kepada orang Israel ketika mereka akan menyeberang ke Sungai Yordan, maka mereka harus menegakkan batu-batu besar, kemudian mengapurinya dan menuliskan segala perintah Taurat pada batu tersebut. Dan sesudah mereka sampai di seberang, batu-batu tersebut harus mereka dirikan, harus mereka tegakkan, dikapuri dan ditulis seperti yang tadi. Kemudian orang Israel harus membuat mesbah dari batu alam. Mesbah untuk batu untuk mesbah ini tidak boleh batu yang diproses, tidak boleh batu yang diolah, tapi benar-benar batu alam. Dan di atas mesbah tersebut orang Israel harus mempersembahkan korban keselamatan, dan di sana mereka harus bersukaria untuk Tuhan. Kemudian masih di pasal 27 dengan judul perikop ke-12 ucapan kutuk. Pada perikop ini Musa membagi bangsa Israel menjadi 2 bagian. Nah, masing-masing bagian itu ada 6 suku. Masing-masing 6 suku ini akan memiliki tugas yang berbeda. 6 suku yang pertama itu tugasnya mengucapkan berkat di Gunung Gerizim. Adapun ke-6 suku ini adalah suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Kemudian kelompok yang kedua tugasnya adalah mengucapkan kutuk dari Gunung Ebal. Ke-6 daripada suku ini adalah suku Ruben, suku Gad, Asher, Zebulon, dan Naftali. Dan selain daripada ke-12 suku atau kedua kelompok ini, orang Lewi harus mengucapkan kutuk dengan suara keras, dan semua penduduk atau semua bangsa di Israel harus mengucapkan kata amin. Ke-12 kutuk yang diucapkan oleh orang Lewi itu adalah, yang pertama, terkutuklah orang yang membuat patung tuangan. Seluruh bangsa Israel harus mengatakan amin. Yang kedua adalah terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapanya, dan seluruh bangsa Israel harus mengatakan amin. Yang ketiga adalah terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Kemudian terkutuklah orang yang membawa orang buta ke dalam jalan sesat. Kemudian terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing dan anak yatim dan janda. Kemudian terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Kemudian terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Kemudian terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuannya. Kemudian terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Kemudian terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Kemudian terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh. Kemudian terkutuklah orang yang mengabaikan atau tidak melakukan perkataan atau hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Jadi itulah ke-12 kutuk yang diucapkan oleh orang Lewi dan harus diaminkan oleh semua bangsa Israel. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 25 sampai dengan pasal 27. Sekarang kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat teman-teman. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Ulangan pasal 26 dengan judul perikop persembahan persepuluhan. Jadi di sini Tuhan memerintahkan kepada orang Lewi untuk mempersembahkan persepuluhan. Tetapi persembahan persepuluhan ini di sini cukup unik karena berbeda dengan kitab Bilangan. Di mana kalau di kitab Bilangan kita melihat persepuluhan itu diberikan kepada suku Lewi. Sehubungan dengan orang Lewi tidak mempunyai tanah warisan, oleh karena itu orang Israel harus memberikan persepuluhan kepada orang Lewi sebagai modal penghidupan mereka.
Tetapi ada yang berbeda pada kitab Ulangan. Baik itu kitab Ulangan pasal 14 ayat 29 dan kitab Ulangan yang barusan kita baca pasal 26 ayat 13. Di sini dijelaskan dengan detail siapa saja yang berhak menerima persembahan persepuluhan. Yang menarik di sini, yang menerima persembahan persepuluhan bukan cuma orang Lewi, tetapi ada orang asing, yang kedua anak yatim, yang ketiga para janda. Ketiga golongan ini digambarkan adalah orang yang susah, orang yang kesulitan, dan plus orang Lewi. Orang Lewi juga menikmati. Tapi orang Lewi sekali lagi menikmati karena apa? Karena memang mereka tidak memiliki warisan, mereka tidak memiliki bagian di tanah perjanjian. Oleh karena itu mereka juga berhak terhadap persembahan persepuluhan. Jadi kalau kita lihat pada kitab Ulangan, yang menerima persepuluhan itu ada 4 pihak. Orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan para janda. Tapi yang mau kita pelajari di sini adalah bukan persepuluhannya, tetapi lebih kepada apa daripada maksud Tuhan untuk menyuruh orang Israel memberi persepuluhan. Karena maksud Tuhanlah yang harus kita kejar. Caranya mengikuti. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti apa maksud Tuhan ketika memberikan perintah ini, maka ketika kita memberi, kadang-kadang kita memberi nggak optimal. Maksud pertama, kenapa Tuhan meminta orang Israel untuk memberikan persembahan adalah sebagai bukti bahwa orang Israel lebih mengasihi Tuhan daripada mamon, lebih mengasihi Tuhan daripada harta benda yang mereka peroleh. Jadi konsep utama kenapa Tuhan meminta orang Israel untuk memberi persepuluhan adalah konsep kasih, sebagai perintah, sebagai bukti yang bisa diukur dengan baik apakah orang Israel lebih mengasihi Tuhan atau daripada harta benda mereka. Jadi itu ada tujuan paling utama kenapa Tuhan meminta orang Israel untuk memberikan persembahan persepuluhan. Yang kedua adalah supaya fokusnya orang Israel itu kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan. Oleh karena itu, kalau kita melihat pada kitab Ulangan, setiap kali orang Israel ingin mempersembahkan persembahan, baik itu persembahan buah sulung atau hasil pertama, baik itu persembahan persepuluhan, maka orang Israel harus membawanya ke sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tempat ini nanti kemudian hari kita kenal dengan Yerusalem. Artinya begini, Tuhan mau supaya orang Israel tidak sembarang mempersembahkan persembahan. Artinya begini, supaya mereka tidak tergoda untuk mempersembahkan persembahan itu kepada dewa-dewa. Karena di tanah Kanaan itu ada 6 bangsa, dan 6 bangsa ini memiliki dewa masing-masing. Jadi kalau seandainya orang Israel dibiarkan memiliki persembahan di tempat mereka masing-masing, maka mereka akan tergoda mempersembahkan kepada dewa yang ada di sana. Oleh karena itu Tuhan ingin orang Israel fokus. Oleh karena itu Tuhan menetapkan hanya satu buah tempat saja yang akan dipilih, yaitu Yerusalem di kemudian hari. Yang ketiga adalah konsep keadilan. Kalau kita perhatikan, suku Lewi adalah satu-satunya suku yang tidak mendapat tanah atau tidak mendapat hak waris, ya. Karena orang Lewi diambil menjadi miliknya Tuhan sebagai pengganti semua anak sulung yang mati di Mesir. Jadi Tuhan memilih satu suku, yaitu suku Lewi, sebagai perwakilan semua anak sulung yang ada di Mesir, dan menggantinya dengan orang Lewi. Oleh karena itu orang Lewi semuanya bekerja di kemah Tuhan. Dan agar orang Lewi bisa hidup, maka orang Israel harus mempersembahkan persepuluhan itu kepada orang Lewi. Supaya apa? Supaya orang Lewi bisa hidup, supaya orang Lewi bisa berkecukupan. Artinya apa? Ada konsep keadilan. Jadi orang Lewi yang tidak punya tanah, tidak punya usaha, tetap terpelihara dengan baik oleh Tuhan dengan cara lewat persepuluhan. Yang kedua adalah orang asing, anak yatim, dan juga para janda. Ketiga oknum atau ketiga kelompok ini adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan. Jadi begini, Tuhan mau lewat persembahan persepuluhan atau lewat persembahan apapun itu yang diterima, yang diserahkan orang Israel kepada Tuhan, lewat persembahan itu nanti diharapkan di tengah-tengah orang Israel tidak ada orang kelaparan, semua cukup makan. Jadi konsep yang ketiga yang kita lihat, kenapa Tuhan kenapa Tuhan meminta orang Israel mempersembahkan persepuluhan adalah konsep keadilan atau konsep kasih, sehingga orang yang tidak punya hak
sehingga orang yang kekurangan tetap terpelihara dengan baik di tanah yang Tuhan berikan kepada orang Israel. So, apa pelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari zaman sekarang? Aplikasi yang bisa kita simak adalah bahwa ketika kita membayar persepuluhan, konsep kita harus benar. Kita membayar persepuluhan bukan supaya kita diberkati. No. Kenapa? Karena berkat itu adalah akibat. Jadi begini, perhatikan baik-baik. Ketika kita melekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan segala perintahnya, maka otomatis pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera itu tercurah dan turun dalam hidup kita. Jadi kita harus mengerti mengapa kita bayar persepuluhan, karena kita mengasihi Tuhan, bukan supaya kita diberkati. Tetapi bagaimana konsep persepuluhan yang benar? Karena ini sangat tricky. Sekarang ini ada begitu banyak orang yang meributkan tentang persepuluhan. Ada yang pro, ada yang tidak. Ada yang bilang A, ada yang bilang begini. Bermacam-macam. Untuk konsep ini, saklar tidak akan memihak pihak manapun. Saklar berada di tengah dan mengembalikan segala sesuatunya kepada teman-teman. Tapi konsep awal yang harus dipegang adalah kita membayar persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan supaya kita diberkati. Karena ingat, berkat datang dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetapi mungkin begini, buat teman-teman yang gerejamu mewajibkan untuk membayar perpuluhan secara bulanan, lakukan itu. Kenapa? Karena itu adalah peraturan yang ada di gerejamu. Jadi engkau harus taat pada peraturan di mana engkau berjemaat. Tetapi, jika teman-teman nggak setuju dengan perpuluhan, ya sudah, jangan bergereja di situ, pindahlah ke sebuah gereja di mana perpuluhan tidak wajib diberikan ke gereja, di mana perpuluhan tidak diwajib diberikan di sektor ke hamba Tuhan. Jadi sekali lagi, kita harus mengerti bahwa perpuluhan adalah bukti kasih, perpuluhan untuk konsep keadilan, bukan supaya kita dapat berkat. So, itu dia renungan kita pada hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-61. Tetap semangat baca Alkitabnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.